Rehan menoleh ke arah pintu ketika seseorang membuka pintu tanpa mengetuknya lebih dulu. Rehan kembali bersandar pada sandaran kursi saat netranya melihat Sisil masuk ke ruang kerjanya dengan penampilan yang luar biasa seksi. "Sayang, kau baik-baik saja kan?" Sisil bertanya sembari menggerakkan kedua tangannya menyentuh dada Rehan. Sedangkan dia berdiri di belakang Rehan sembari menunduk dan memberikan kecupan-kecupan manis di leher pacar sekaligus atasannya itu. Rehan menarik tangan Sisil membuat wanita seksi itu duduk di atas pangkuannya. Sebenarnya sudah beberapa hari ini Rehan tidak bisa tidur nyenyak karena menginginkan bocah kecil yang semakin hari semakin membuat kepalanya pusing seperti mau pecah. Entah kenapa ada keinginan yang sangat besar dalam diri Rehan untuk menyentuh istrinya. Namun karena gengsi dan juga tidak mau menyakiti bocah itu, Rehan berusaha menahan hasratnya mati-matian. Rehan tidak pernah memaksa wanita manapun yang tidak ingin tidur dengannya. Rehan hanya tidur dengan wanita yang dengan sukarela memberikan tubuhnya untuk Rehan jamah. "Kau ingin menggodaku?" Rehan berbisik sembari menyentuh wajah juga telinga Sisil. Dia juga menyugar rambut Sisil membuat wanita itu memejamkan matanya, menikmati setiap sentuhan yang Rehan berikan. "Aku menginginkanmu sayang," Sisil berbicara dengan suara berdayu-dayu. Yang dia yakini jika dia melakukan itu maka laki-laki yang sedang bersamanya tidak akan bisa berkutik dan akan langsung menyerangnya. Rehan tersenyum. Dia memangku tubuh Sisil lalu mendudukkan wanita itu di atas meja. Rehan berikan di bibir, turun ke leher lalu turun ke bawah. Lidahnya asik memainkan sesuatu yang bulat namun kecil seperti sebuah kelereng mini. Dia tidak mau berhenti meskipun Sisil sudah berusaha untuk mendorong kepala Rehan agar laki-laki itu segera menghentikan aktivitasnya. "Sayang, hentikan, ada yang datang." Rehan masih bergeming. Dia tidak mau menghentikan kegiatannya. "Rehan!" teriakan dari arah pintu sukses membuat Rehan menarik kepalanya. Melihat ke arah orang yang baru saja berteriak, Sisil buru-buru merapikan penampilannya dan turun dari atas meja. "Ayah!" Rehan bergumam dengan santainya. "Anak kurang ajar, kau jadikan perusahaan ini sebagai tempat untuk berzina, hah?" "Kau keluar dulu," titah Rehan pada Sisil. Wanita itu mengangguk lalu keluar dari ruangan Rehan dengan kepala yang tertunduk. Jaya mempercepat langkahnya, dia masih menatap Rehan dengan tatapan seperti sebelumnya. Jaya benar-benar dibuat kecewa oleh Rehan. Dia pikir Rehan sudah berubah. Namun pada kenyataannya Rehan masih tetap orang yang sama. "Plak, kau itu bajingan, Rehan. Plak, apa papa mengajarimu untuk melakukan hal seperti ini? Plak, kau benar-benar membuatku malu." Rehan meringis mendapatkan beberapa tamparan dari ayahnya. Rehan tidak bisa melawan, ini memang salahnya bukan. Namun Rehan tetap tidak bisa menghentikan hubungannya dengan Sisil. Rehan selalu membutuhkan pelampiasan untuk menyalurkan hasratnya. "Dengar Rehan, mulai sekarang aku akan mengalihkan semua aset yang kau miliki atas nama istrimu. Jika dalam waktu 1 bulan kau masih belum bisa berubah, maka aku akan membuat kalian berpisah. Dan aku jamin kau tidak akan punya apa-apa." Bak. Sekali lagi Jaya meninju wajah Rehan. Meskipun Rehan adalah anak kandungnya, namun Jaya tidak bisa membiarkan Rehan berbuat seenak jidatnya. Jaya tetap harus memperingatkan anaknya jika anaknya ada di jalan yang belum benar. Jaya pergi dari ruangan Rehan dengan hati yang sangat dongkol. Sementara Rehan, dia tersenyum sinis sembari mengusap darah di sudut bibirnya. Rehan menatap pintu ruangannya nanar. Kedua tangannya terkepal. Rehan sangat marah sekarang. Matanya memerah, jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Bak, Rehan meninju meja kerjanya dengan sangat kuat. Sarak, brak. Kedua tangan kokoh itu menyapu semua barang yang ada di atas meja. Lagi-lagi, lelaki itu memukul meja dengan tangannya. Dia sama sekali tidak memperdulikan buku-buku tangannya yang sudah mengeluarkan darah. "Ini semua gara-gara kau, Anggi." Sore hari, sepulang sekolah, Anggi melangkah dengan riang. Tadi dia sempat mendapatkan pesan dari suaminya kalau suaminya itu bisa menjemputnya.
Jika hari itu Anggi menunggu sendirian, kali ini Anggi meminta Anandita dan Nafisa menunggu untuk pulang bersama. Ya, Anandita dan Nafisa memang selalu pulang pergi bersama, jadi mereka bisa meluangkan waktu untuk menemani Anggi yang kala itu sedang menunggu untuk dijemput. Pulang sama aku aja, jangan pedulikan dia, suruh aja dia balik duluan ya. Anggi tersenyum sembari melepaskan tangan Aldi yang saat itu sedang mencekal pergelangan tangannya. Tidak Al, aku harus pulang dengan dia. Bukankah dia memang harus bertanggung jawab atas aku? Sekarang kamu pulang aja, nanti kita main game lagi ya. Mau tidak mau Aldi mengangguk. Dia tidak memaksa Anggi karena dia juga tidak mau membuat Anggi membencinya. Aldi memang selalu ingin dekat dengan Anggi. Namun sekarang dia akan meminta persetujuan dari gadis itu. Aldi tidak akan memaksa jika Anggi tidak ingin pulang bersamanya. Setelah Aldi pergi, Anandita dan Nafisa berjalan mendekati Anggi. Mereka berdua melirik Aldi lalu kembali menatap Anggi. Kamu itu emang saudara dekat ya sama Aldi? Dia itu gak pernah kayak gini loh, meskipun dia memang seperti seorang Casanova. Namun baru kali ini aku melihat Aldi memperlakukan wanita dengan lembut seperti itu. Anandita mengangguk setuju. Memang agak aneh jika melihat Aldi yang bersikap lembut kepada Anggi. Ini tidak seperti perlakuan saudara, namun malah terlihat seperti perlakuan pacar yang sangat mencintai dan menghargai pasangannya. Anggi terkekeh seperti sembari menepuk pundak Nafisa dan Anandita. Kita itu saudara, udah itu aja, jangan berpikiran macam-macam. Ketika mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada pesan masuk ke ponsel Anggi. Anggi tersenyum ketika membaca isi pesan itu. Dit, Nap, aku pulang dulu ya. Makasih udah nemenin aku. Lain kali aku traktir jajan ya. Anandita dan Nafisa hanya mengangguk. Mereka berdua melambaikan tangan mereka tanpa ingin tahu siapa yang menjemput Anggi ke sekolah. Mungkin jiwa kepo mereka belum bangkit karena mereka sangat mempercayai Anggi. Anggi membuka pintu mobil lalu masuk, masih dengan wajah cerianya. Anggi duduk di samping Rehan yang kala itu sedang menekuk wajahnya masam. Jalan Om, baik Nona, jawab Dito. Oh, Om Rehan. Om Rehan udah sembuh, tanya Anggi yang tidak mendapatkan jawaban dari suaminya. Anggi menautkan alisnya bingung. Dia menarik bahu Rehan lalu menangkup wajah Rehan yang menempelkan keningnya di kening laki-laki itu. Saat Anggi sibuk dengan apa yang dia lakukan, Rehan malah menatap wajah Anggi yang kala itu berjarak sangat dekat dengan wajahnya. Ah, sepertinya Om sudah sembuh, ucap Anggi langsung melepaskan tautan kening mereka. Rehan yang tahu kalau Anggi hendak bergeser menarik pinggang ramping gadis itu lalu menempelkan bibirnya di bibir Anggi. Dengan gerakan yang sangat cepat, Rehan itu dengan brutal. Dito yang sedang menyetir dibuat tersedak dan hampir saja membanting setir. Bisa-bisanya Rehan melakukan itu di depannya. Memang tidak ada tempat lain apa? Haruskah melakukan itu sekarang? Brak, Anggi mendorong dada suaminya dengan sangat kuat sampai Rehan benar-benar melepaskan tautannya. Anggi mengusap bibirnya kasar. Om itu binatang atau apa? Jangan mencium Anggi sembarangan. Anggi tidak suka. Rehan tidak menjawab. Dia hanya tersenyum sinis lalu kembali memalingkan wajahnya. Anggi merasa agak bingung dengan perubahan sikap Rehan yang tiba-tiba. Dia menunduk memperhatikan wajah suaminya. Tangan mungil itu kembali menarik bahu Rehan, lalu menyentuh wajah laki-laki itu. Mata Anggi membulat. Wajah Om kenapa? Om terluka, Om berkelahi. Siapa yang membuat wajah Om seperti ini? Anggi hendak menyentuh wajah Rehan namun laki-laki itu menepis tangannya. Anggi menunduk. Lagi-lagi dia kembali dibuat terkejut melihat buku-buku tangan Rehan yang terluka. Bahkan luka itu sudah agak mengering. Om Dito, kita ke apotek sebentar ya. Setelah membelikan obat untuk Rehan, Anggi kembali masuk ke dalam mobil. Sebenarnya Dito juga sudah menawarkan diri untuk memberikan obat itu. Namun Anggi memaksakan untuk membelinya sendiri. Kemarilah Om. Anggi mendesak ketika suaminya tidak menggubris. Dia menarik wajah Rehan dengan paksa. Ketika itu Anggi mulai membuka alkohol dan mulai mengobati luka di sudut bibir Rehan. Setelah membersihkan lukanya dengan alkohol, Anggi mengoleskan salep dengan sangat hati-hati. Bahkan tanpa sadar dia sedikit meniup sudut bibir Anggi, yang mana itu membuat Rehan terpaku menatap wajah Anggi yang ada di depan matanya. Setelah dirasa cukup, Anggi kembali mengobati luka di tangan Rehan.
Dia menyentuh tangan itu dan sedikit mengangkatnya kembali. Gadis itu